untuk Sobat Pawun yang sudah bergabung pada malam hari ini di kelas Pawun Webinar volume 8 dengan tema yang pastinya sangat menarik. Kali ini kita akan ngebahas tentang produk dan food fotografi, yang sebelumnya mungkin udah sempat kita bahas juga, udah ada pembahasan part satunya, teman-teman bisa cek di Instagram-nya Pawun ya, di YouTube channel-nya Pawun. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang teknik editing foto produk yang menjual bersama Mas Diki Harvens nih, selaku Creative Director @manometer.id dan juga food photographer dari @nakamboy dan juga di Tampi Studio _ gitu. Nah, sebelum kita mulai ke sesi webinar pada malam hari ini, saya pengen ngejelasin dulu nih tentang apa itu sebenarnya Pawun gitu. Jadi hari ini untuk webinar pada malam hari ini udah cukup banyak banget nih registran yang sudah mendaftarkan dirinya ya, peserta yang sudah mendaftarkan diri, dan banyak juga dari teman-teman sekalian yang sudah menggunakan Pawun ataupun juga yang masih mungkin kurang familiar apa sih Pawun sebenarnya. Nah, saya akan bahas secara singkat mengenai Pawun sebelum kita masuk ke sesi webinar. Jadi, Pawun sendiri adalah aplikasi yang dapat membantu segala aktivitas penjualan, mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan manajemen pemasaran usaha. Ringkasnya sih, Pawun ini merupakan software atau aplikasi dari kasir digital yang bisa digunakan di bisnis-bisnis Bapak Ibu sekalian nih yang mungkin memang memiliki bisnis atau baru berencana untuk memulai bisnisnya. Nah, bisnis yang cocok menggunakan Pawun tuh bisnis seperti apa sih? Nah, sebenarnya semua jenis bisnis yang memiliki storefront itu cocok menggunakan software dari Pawun atau aplikasi dari Pawun. Tapi memang sampai dengan sejauh ini, merchant yang sudah menggunakan Pawun itu memang lebih banyak, 66,7% itu di bisnis food and beverage, lalu 11,3% itu di bisnis fashion, 9% di bisnis retail, lalu diikuti oleh bisnis services dan lain-lain. Nah, bisnis service yang biasanya menggunakan Pawun itu seperti car wash, salon, barbershop, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, keuntungannya apa sih menggunakan Pawun? Yang pertama, teman-teman bisa memonitor bisnis kapan aja dan di mana aja nih. Terus dari itu bisa dari smartphone, bisa dari laptop teman-teman ataupun tablet. Kemudian yang kedua, pilihan pembayarannya lengkap. Digital payment yang sudah terintegrasi sama kami, semua digital payment yang besar, yang memang ternama, kenamaan di Indonesia itu sudah bermitra dengan kami, seperti Dana, OVO, GoPay, dan juga Link Aja, dan baru-baru ini kita juga sudah bekerja sama dengan ShopeePay. Jadi untuk digital payment-nya sendiri udah lengkap banget. Kemudian kami juga menerima virtual account dan juga pembayaran dengan metode kartu kredit atau credit card. Nah, keuntungan yang ketiga yaitu proses pemesanan hingga transaksi jadi lebih mudah nih pastinya dengan menggunakan aplikasi Pawun, kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu kemudahan pencatatan laporan penjualan. Jadi kalau teman-teman butuh laporan penjualan misalnya daily, weekly, ataupun monthly, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis teman-teman, kayak gitu. Nah, itu bisa di-provide dari aplikasinya si Pawun ini sendiri. Nah, harga berlangganan Pawun berapa sih? Jadi kalau teman-teman baru pengen coba nih, mau tahu experience menggunakan Pawun tuh seperti apa, teman-teman bisa cobain yang free-nya dulu. Itu selama 2 minggu, teman-teman bisa nikmatin semua fitur yang ada, yang Pawun miliki, secara gratis, secara cuma-cuma. Nanti setelah dari 2 minggu, teman-teman tetap bisa menggunakan aplikasi atau software dari Pawun, tapi sudah ada beberapa fitur yang memang sudah ke-lock, gitu. Nah, untuk tahu detail-detailnya berapa aja sih harganya segala macam, teman-teman bisa langsung kunjungin website kita di www.pawun.com atau bisa call di 1500360. Nanti bisa dikasih penawaran spesial pastinya dari sales team Pawun, kayak gitu. Nah, oke. Jadi pada malam hari ini kita akan ngebahas seperti yang tadi udah saya mention juga, yaitu teknik editing foto produk yang menjual nih buat kebutuhan bisnis ya pastinya gitu. Kayak teman-teman kan pasti menjual suatu produk baik itu makanan ataupun retail, fashion segala macam, dan kita hari ini kedatangan nih Mas Diki Harvens selaku Creative Director Manometer.id dan juga food photographer dari Nakamboy dan juga di Tampi Studio. Nah, untuk Mas Diki sudah join ya Mas ya?
Oke, mantap. Halo Mas Diki. Siap. Halo, assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih Hmm, Mas. ya, Sehat-sehat ya Mas ya? alhamdulillah sehat. Kita terakhir ketemu itu sebulan yang lalu Mas ya. Kita Iya, yang kelas pertama ya. sebulan yang Kita lalu kelas. itu basic fotografi untuk food and product fotografi ya Mas ya. Ya, Nah, betul. sekarang Itu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tentang nah, editingnya. editing. Betul. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin aku sekalian perkenalan diri dulu boleh kali ya? Boleh silakan Mas. Ah, Sebelumnya buat teman-teman yang mungkin udah pernah ikut kelas yang pertama, selamat datang kembali. Tapi untuk teman-teman yang baru masuk untuk kelas yang kedua, baru banget pertama kali masuk ini, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Diki Arvens. Saya adalah jatuhnya sih kayak pekerja di dunia kreatif. Saya sekarang ini sedang berfokus untuk beberapa brand, yang dimana saya lagi nge-build brand saya sendiri. Yang pertama itu Manometer Indonesia. Nah, di Manometer Indonesia ini kita berfokusnya itu adalah kita di bidang media promosi untuk coffee shop. Jadi kita datang ke beberapa coffee shop yang ada di Jakarta. Terus setelah ada efek pandemi gini kan pendapatan mereka menurun nih. Nah, otomatis kita di sini ingin ngebantu mereka dengan membuat promosi untuk mengangkat lagi lah kayak nama coffee shop mereka melalui media kita. Nah, jadi kita sekarang lagi ada project ke sana. So far kita total ada 30 coffee shop yang sudah kita datengin. Karena kita baru banget bikin itu 1 bulan yang lalu. Terus alhamdulillah achievement yang lainnya kita dipercaya untuk menjadi media partner untuk Jakarta Coffee Week kemarin baru banget. Dan alhamdulillah acaranya sudah selesai, kita banyak project juga ke depannya. Nah, di Manometer itu saya sini jadi creative director, otomatis konten yang saya angkat ini adalah konten untuk promosi coffee shop, baik dari ambience, makanan, hingga orang siapa yang bekerja di bidang itu gitu loh. Nah, terus otomatis untuk mendapatkan foto proper untuk makanan yang saya pengen update di Manometer, berarti kan harus ada persiapan yang matang kan. Nah, di situ saya juga ada persiapannya dulu, kita harus bawa peralatan dan segala macam. Mungkin kalau teman-teman bisa cek di manometer.id, itu semua foto makanannya kita yang foto, dan itu kita benar-benar apa ya, benar-benar pengen proper banget hasil foto itu agar orang-orang yang ngelihat media kita tuh jadi tertarik untuk datang ke sana lagi walaupun di tengah pandemi seperti inilah gitu. Even bisa nanti pakai ojek online lah misalnya apa gimana. Intinya kita bikin foto makanan itu jadi tempting lah. Sama halnya dengan saya yang kerjakan untuk Nakam Boy sama di Tampi Studio. Karena dua-duanya itu juga saya yang kerjakan gitu loh. Nah, mungkin teman-teman yang bulan lalu yang udah pernah ikut kelas saya kan itu lebih banyaknya kita ngomonginnya hanya basic fotografi aja ya. Kita cuma ngomongin komposisi, lighting, terus peralatan apa yang harus kita siapkan. Terus di situ mungkin lebih banyak kita sharing materi doang, tapi nggak ada prakteknya. Kebetulan di kesempatan kayak gini, di kesempatan saat ini, akhirnya kita bisa untuk mulai praktek juga lah. Nanti akan ada praktek yang dimana kita akan berfokus yang namanya ke editing foto gitu. Nah, ini langsung aja sharing screen dari kita ya Mas. Ya, boleh Mas Diki. Boleh Boleh. langsung sharing screen-nya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan lebih banyak ke prakteknya ya Mas gitu ya Mas. Nah, Prakteknya. buat teman-teman nih sekali lagi buat yang mungkin belum sempat ikutan di kelas food and photography yang pertama, itu bisa kalian cek di YouTube channel-nya Paun. Nah, jadi biar nggak rooming nih untuk pembahasan yang sekarang mungkin lebih advance-nya dari yang kelas yang lalu ya Mas ya. Betul. Itu karena kalau misalkan kalian sebenarnya ini langsung masuk materi sih Jepun. Di editing ini sebenarnya hanyalah bagian proses dari kalian ketika photoshoot gitu loh. Otomatis jika kalian ingin photoshoot untuk hasil foto kalian ingin lebih menarik, otomatis pada saat kalian melakukan photoshoot itu kalian harus benar-benar mengerti komposisi dari awal, mulai dari cahaya, terus mulai dari komposisi, terus tema juga, konsep juga yang ingin diangkat seperti apa, apalagi khususnya untuk di di dunia usaha sendiri kali kan. Kalian kan di sini kan ada yang jualan makanan, jualan produk dan segala macam. Pasti dari setiap usaha kalian itu kalian punyalah konsep masing-masing yang dimana itu sebagai nilai jati diri kalian ya. Nah, jadinya disarankan untuk sebelum masuk ke teknik editing dan lain-lain, mungkin kalian juga bisa nanti setelah kelas ini belajar lagi dari awal. Kalian juga harus yang memahami namanya taste. Kalian harus tahu
gaya foto produk kalian ingin dibawa kemana agar kalian punya nilai tersendiri gitu. Nah, terus kalau mau fotonya harus seperti apa juga, dan itu juga bakal berpengaruh banyak untuk kebutuhan jualan kalian ke depannya nanti. Gitu. Mungkin langsung sharing aja kali ya. Boleh, sebentar, Pokoknya Mas. Ini ada yang chat, nggak ada suaranya, teman-teman yang lain suaranya masuk atau tes masuk gak nih kira-kira nih? masuk, masuk? Masuk ya. Aman sih, ada yang bilang ada suara. Mungkin ada um, kendala di koneksi. Ada sih, teman-teman pada ada suaranya. Banyak kan. Mungkin Boleh. nanti ini nanti akan di-share di YouTube lagi kan, Mas? Betul, betul. Ini akan kita record dan nanti akan di-share juga di untuk reply videonya di YouTube channel-nya Paun kayak gitu. Nah, nanti juga ini buat teman-teman mungkin yang punya pertanyaan selama sesi presentasinya Mas Diki itu boleh langsung tulis di kolom chat aja kali ya Mas ya. Nanti kita Ya, bisa tanyain secara langsung atau gimana gitu kita lihat teknisnya karena memang di sesi kali ini akan lebih banyak prakteknya gitu ya Mas. Jadi akan lebih enak kalau langsung dua arah gitulah. Jadi teman-teman buat yang punya pertanyaan secara langsung, secara detail atau secara spesifik gitu tentang produknya, bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti untuk saya akan bantu untuk sampaikan ke Mas Dikinya kayak gitu. ya betul. Nah ini seperti yang dikatakan sama Mas Fian tadi, karena di sini kita lebih banyak di prakteknya aja. Mungkin untuk materi yang saya berikan ini tidak begitu banyak karena sebenarnya balik lagi proses editing foto itu hanyalah bagian dari foto. Sebenarnya yang terpenting dalam kalian pada saat melakukan photoshoot, kalian harus sudah memiliki hasil mentahan foto kalian itu sangat bagus. Karena apa? Kalau kalian sudah punya hasil mentahan foto yang bagus, kalian nggak perlu effort lebih lagi untuk kalian editing fotonya. Gitu. Kalau misalkan kalian dari fotonya udah asal-asalan, terus kalian cahayanya tidak tertata dengan rapi, komposisi berantakan, arah fotonya konsepnya nggak jelas segala macam. Terus kalian hanya mengandalkan yang namanya editing, itu sudah benar-benar salah total di dunia fotografi. Karena kita nggak boleh mengandalkan yang namanya editing. Apalagi misalkan di sini ada yang teman-teman punya usaha. Kalian udah punya tim sendiri lah. Tim kalian ini ada yang di bagian kreatif, tim kreatif lah. Tim kreatif ini kalian punya tim yang ngurusin digital imaging. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus menghargai pekerjaan mereka karena mereka kan digital imaging nih. Otomatis hasil foto yang mereka terima dari kalian, kalau misalnya seberantakan itu bakal malah mempersulit pekerjaan mereka gitu, bukannya mempermudah. Nah, intinya jangan pernah mempersulit pekerjaan orang lain. Kalau bisa dari kitanya sendiri kita sudah punya mentahan foto yang bagus. Ini nggak berlaku untuk teman-teman yang kerja jadi digital imager, tapi kalian juga yang misalkan jalanin bisnisnya dari awal, kalian foto, kalian edit dan segala macam, itu kalian harus benar-benar foto yang kalian hasilkan itu sudah bagus, sudah matang. Jadi pada saat kalian editing itu kalian nggak perlu repot-repot lagi seperti itu. Nah mungkin tapi di sini kita langsung jelasin dulu kali ya. Langsung masuk ke artinya apa itu editing foto. Kalian bisa baca sendiri. Proses editing secara umum meliputi pengkoreksian cahaya, kontras warna, memotong atau cut yang kita bisa sering bilang. Jika perlu menambahkan teks jika diperlukan. Nah maksudnya di sini adalah ketika kalian foto, balik lagi nih, kalian sudah hasilnya udah foto dari set kalian tadi gitu. Kalian sudah foto, sudah selesai, terus kalian masuk ke proses editing. Kalau misalkan hasilnya sudah bagus, tetapi warnanya masih terlihat flat dan segala macam, it's okay kalau itu diedit. Yang penting adalah pencahayaan, komposisi, warna, sama konsep yang kalian bawa ini udah benar-benar matang dulu gitu. Jangan sampai kalian fotonya seperti yang aku bilang tadi, warna gak jelas, cahayanya berantakan, terus cut-nya juga nggak jelas, konsepnya nggak matang, otomatis itu fotonya nggak akan menunjukkan banget lah seperti itu, nggak tertarik untuk dilihat seperti itu. Nah, terus selamanya proses editing itu tergantung berapa banyak efek yang diinginkan dan berapa banyak foto yang harus diedit. Nah, itu dia kan. Otomatis di sini kita ngejelasin bahwa jangan sampai kalian pada saat melakukan photoshoot itu foto yang kalian hasilkan itu jelek di awal dan kalian hanya menuhankan yang namanya proses editing. Karena itu udah salah banget. Kalau kalian bilang setelah foto ini jelek terus kalian menuhankan proses editing, ya otomatis waktu yang kalian butuhkan untuk editing efek dan segala macam dan berapa banyak foto yang kalian harus edit itu semakin lama semakin banyak dan itu memakan waktu kan, otomatis konten yang kalian persiapkan
Sorry Kalau Mas Diki, keputus kayaknya Mas tadi. yang dilanjutkan foto masuk. Halo, masih Iya, masuk? iya. Masih Masih masuk. masuk? Cuman tadi kayak sempat ada gangguan signal gitu. Mungkin Oh boleh ya. diulang sedikit. Oh ya, mungkin yang ulang sedikit tadi mungkin adalah pokoknya jangan sampai kalian ketika melakukan photoshoot hasil foto kalian tuh banyak tapi hasilnya mohon maaf tidak sesuai dengan keinginan kalian lah. Otomatis kalau kalian nanti editing itu memakan waktu untuk kalian dan kalian kontennya jadinya nggak efisien. Jadi mengerjakan foto rumah nih, makanan ratingnya bagus, otomatis kalian foto mah ya udah tinggal jepret-jepret aja karena pas setiap sisi udah terlihat bagus, terlihat matang, tinggal kalian kembangkan aja ide kalian ke posisi fotonya mau seperti apa. Coba bandingkan misalkan kalian foto makanan yang tidak di-plating dengan baik, ya otomatis kalian jadi pusing sendiri kan, aduh gimana ya fotonya biar menarik, biar makanan di-plating ini hasilnya menarik segala macam. Nah itu sama halnya dengan editing foto. Intinya bikin foto itu sudah terlihat sangat baik ketika baru banget selesai di Photoshop gitu. Jangan sampai kalian menuhankan yang namanya proses editing. Tapi di sini foto editing pada dasarnya kan ada tujuannya, yaitu meningkatkan atau mengubah warna pada sebuah foto. Jadi foto yang diedit itu memiliki penampilan yang lebih baik atau artistik. Nah, itu dia. Intinya adalah masuknya artistik di sini adalah pasti kita kalau misalkan setelah foto itu tuh namanya kan kalau kita setelah jepret ada istilah straight out of camera. Jadi itu hasil kalian foto itu langsung hasil dari kamera kalian. Tapi biasanya hasil foto yang dari kamera kalian langsung itu tuh warnanya flat. Warnanya flat, terus mungkin pencahayaan udah baik, komposisi udah menarik, terus warna udah tepat, tapi kadang-kadang warnanya masih terlihat flat. Nah, otomatis kalau kalian warnanya terlihat flat dan ingin warnanya lebih stand out lagi, baru ke proses editing. Tapi balik lagi basicnya, jangan sampai foto kalian itu dari awal udah jelek duluan dan kalian menuhankan yang namanya editing. Contohnya foto yang kanan. Ini foto yang kanan ini aku konsepnya emang pengen dark mood. Ini aku ngambil foto ini di salah satu coffee shop di daerah Jakarta Selatan, namanya Sagale. Pada saat aku melakukan photoshoot ini nih, pada setelah jepret itu hasil udah matang sebenarnya. Nggak perlu editing banyak-banyak lagi. Tetapi kan aku kan orangnya kan kayak pengen mengeksplor hasil-hasil foto yang aku udah bikin ya. Otomatis dari foto itu aku kembangkan, aku edit-edit gimana ya gayanya ya dan segala macem. Akhirnya aku mengangkat gaya-gaya dark mood, minimalis gitu. Jadi yang kalau kalian lihat di sini fotonya sedikit cenderung gelap, terus kontras banget. Kontras itu tuh kayak ada gradasi perbedaan antara cahaya dengan warna. Di sini kalau kalian lihat nih warnanya tuh kayak dop mateng banget tuh, mateng tuh kayak gimana ya? Kayak berdimensi. Foto di sini tuh kelihatan berdimensi banget hasil foto yang ini karena emang tujuannya aku tuh pengen mengangkat detailnya tetapi konsepnya dark mood dan sedikit desaturated gitu. Karena aku di Instagram untuk profil pribadi itu tuh aku gaya fotonya warnanya selalu kayak gini, otomatis semua foto yang ke bawah foto semua profil aku tuh kebanyakan menggunakan setup warna seperti inilah. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin di sini tidak ada, aku nggak nulis ya, nggak nulis ya, soalnya beda sih ini penjelasannya. Jadi pasti ada yang teman-teman sering dengar yang namanya retouch foto sama editing foto. Nah, bedanya editing foto sama retouch foto itu tuh sebenarnya nggak beda jauh. Tapi yang membedakan itu adalah retouch foto itu adalah ketika kalian memfoto salah satu objek itu, kalian menggabungkan dengan gaya-gaya yang lain. Kayak misalkan kalian foto nih kopi, misalkan aku foto kopi begini doang, jebret di foto begini doang kopi. Kalau editing foto, kalian tuh cuman ngatur warna, cahaya, dan kontras dari gelas ini doang. Tapi kalau misalkan kalian retouch, kalian mainnya digital imaging, kalian tuh nambah-nambahin efek-efek embun, terus efek-efek uap atau segala macam, terus kalian nanti gelasnya itu shadow-nya seperti apa, shadow dari gelasnya ingin lebih kontras, terus terlihat lebih mateng dan kayak ada efek-efek air, api dan segala macam. Nah, itu namanya foto digital imaging atau biasanya kita bilang retouching foto gitu. Jadi sangat harus dibedakan. Editing foto itu tuh levelnya masih yang lebih dasar. Tapi kalau udah retouch tuh kalian udah main komposisinya udah lumayan banyak. Kalian harus menggabungkan objek, kalian harus menggabungkan background juga. Kalau misalkan kalian in case pengen foto gaya banner,
Terus pengen bikin banner ala-ala, ya otomatis kalian harus melalui retouch foto lah seperti itu. Kalian harus nambahin tulisannya, kalian harus tahu konsepnya gimana, editingnya kayak gitu. Itu bedanya editing sama retouch foto ya. Nah, ini aku langsung masuk aja ke penjelasan aku kalian di sini. Biasanya untuk aplikasi yang aku selalu gunakan untuk editing foto ini ada 3. Tapi sebenarnya kalau untuk di PC ini ada 2 lah. Kalau untuk di PC aku biasanya pakai Photoshop, satu lagi Lightroom. Nah, kalau untuk di mobile aku biasanya selalu pakai Snapseed. Si Snapseed ini nih kalau kalian misalkan yang fotonya, kalau kalian misalkan teman-teman yang foto produk yang masih menggunakan handphone dan butuh editing app yang bagus dan memiliki tingkat tingkat mereka tuh fasilitas kayak fiturnya banyak kalau untuk si Snapseed ini. Si Snapseed ini kalau untuk kelas handphone itu tuh mereka memiliki fitur yang banyak sama halnya seperti Photoshop gitu. Cuman ya beda lagi kan, kalau kalian editing di Snapseed itu bukan untuk proses profesional, tapi kalau misalkan untuk kebutuhan sosmed sih so far pasti aman lah kalau untuk menggunakan Snapseed. Karena Snapseed ini fiturnya itu tuh nggak beda jauh sama Lightroom dan Photoshop. Kalian bisa editin hue and saturation, bisa atur brightness, atur curve, atau misalkan kalian atur tambahan objek dan lain-lain. Biasanya sih seperti itu. Ini untuk si Snapseed. Nah, untuk di PC biasanya aku tuh Lightroom sama Photoshop. Biasanya kalau aku foto setelah melakukan photoshoot, setelah aku melakukan photoshoot, biasanya aku sortir dulu fotonya tuh satu persatu. Misalkan total dari setelah photoshoot itu ada 500 foto lah. Aku sortir dulu totalnya jadi 100 misalnya gitu. Nah, dari 100 itu aku pindahkan pertama ke Lightroom. Nah, di Lightroom biasanya yang Lightroom tuh yang LR ini. LR ini biasanya aku gunakan fiturnya itu tuh sebentar. Halo, tes. Ya, masuk Mas, aman kok. Masih masuk ya? Tadi unstable ya? Sempat ada nge-lag dikit sih. Oke. Tapi masih kedengeran. Masih kedengeran, oke. Lanjut ya, ini ya penjelasannya. Nah, kalau yang Lightroom ini nih, biasanya aku setelah melakukan sortir foto, terus aku akhirnya pindahkan ke Lightroom. Di Lightroom ini nih, bahasa kasarnya aku edit ringan. Edit ringan itu adalah aku cuman yang kayak atur cahaya, terus atur saturasi warnanya. Saturasi itu adalah tingkat kepekatan suatu warna gitu. Misalkan kalau kalian fotonya ingin warnanya pekat banget, kalian harus menaikkan saturasi. Kalau kalian ingin fotonya tidak begitu pekat, kalian harus menurunkan saturasi. Nah, nanti itu kita penjelasannya ada ketika aku lagi praktis aja lah ya, karena kalau misalkan dijelaskan di sini kayaknya biasa aja lah gitu. Karena tidak terlihat impact-nya tidak kelihatan impact-nya lah. Nah, biasanya dari setelah aku Lightroom udah edit ringan dan segala macam, kayak aku atur komposisinya, aku atur cahayanya, aku atur warnanya lagi, terus aku atur lens correction dan lain-lain, baru akhirnya aku pindah ke Photoshop. Nah, biasanya di Photoshop ini nih mulai yang namanya sedikit kompleks editingnya, karena biasanya di Photoshop ini nih aku processingnya mulai dari ngebersihin kotoran-kotoran yang ada di foto. Terus yang kedua, aku tuh bikin fotonya lebih sedikit kontras. Terus yang ketiga, pengennya tuh fotonya lebih berdimensi. Gitu. Jadi foto yang kalian hasilkan itu tuh tidak flat begitu aja gitu. Objek kalian jadi kelihatan lebih matang, lebih keren, terus orang lihatnya juga lebih senang, dan akhirnya orang bisa beli produk kalian. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini yang hanya fokusnya di mobile, kalian bisa menggunakan yang namanya si Snapseed ini. Karena Snapseed ini yang tadi aku jelaskan di awal, mereka fiturnya itu tuh lengkap. Mungkin penggunaannya lumayan nggak ribet banget sih, sedikit profesional, tapi kalau kalian sudah paham fitur-fitur yang mereka gunakan, itu otomatis hasil fotonya bakalan nggak begitu sulit untuk diedit. Nah, itu yang aku sering tekankan aku sering katakan ke teman-teman lah, kalau kalian editing itu, kalian lebih baik menghafalkan fitur-fitur yang digunakan ketimbang gue harus apain foto gue gitu. Kalau kalian tahu fitur yang kalian gunakan, pasti kalian nggak akan repot lah kalau kalian ngedit foto-foto kalian gitu. Misalkan kalian tahu guna dari fitur curve tuh apa ya? Oh, curve gunanya ini, terus saturasi gini. Terus
fitur ini nih gunanya apa, fitur ini gunanya apa. Kalau kalian udah tahu fiturnya, kalau kalian sudah paham masing-masing fitur yang ada di aplikasi ketiga ini, otomatis kalian nanti pada saat editing itu tuh kalian udah tahu arah edit kalian mau kemana gaya. Seperti itu. Jadi kalian nggak perlu lagi bingung segala macam. Kalian, aduh nih fotonya mau kayak gimana? Udah bagus tapi mau diedit kayak gimana ya? Kalau kalian udah paham sama fitur yang kalian gunakan di beberapa aplikasi ini, kalau kataku insya Allah nanti ke depannya kamu tuh kalian itu tuh bisa tahulah mau dibawa kemana arah dari foto kalian. Nah, biasanya kalau aku editing itu tuh ada beberapa poin yang aku perhatikan dan ini sangat basic banget. Tapi basic di sini 3 poin ini nih benar-benar fondasi banget ketika kalian editing. Kalau kalian editing harus menghafal beberapa tahap ini. Yang pertama mungkin pengaturan cahaya. Kenapa sih pengaturan cahaya itu tuh sangat penting banget di awal. Kalau kalian menghasilkan foto yang fotonya misalkan dari kamera kalian hasilnya udah bagus. Ketika kalian pindahkan hasil foto kalian yang formatnya pakai RAW, kalau masuk ke laptop itu tuh biasanya kualitas warnanya menurun, terlihat seperti mentah lah ibaratnya. Jadi foto kalian tuh mentah banget. Nah, foto mentah di sini berarti hasil foto kalian kan warnanya lebih flat ya, kayak flat banget lah, terus gak menarik untuk dilihat. Otomatis kalau misalkan kalian lihat foto dari kalian ini terlihat flat, kalian harus atur lagi yang namanya cahaya dari foto tersebut. Nah, contohnya itu adalah seperti foto aku yang di pertama inilah yang kiri. Ini nih sebelum aku edit. Aku tuh kayak cuman foto, jepret, selesai, terus aku ngeliat dari foto. Kalau aku lihat dari foto aku lah. Kalau bisa kita lihat dari foto aku yang baru banget aku ambil dari kamera langsung. Kalian lihat di sini nih. Di sini nih ada warna apa ya? Ada buah stroberi lah. Kan warna stroberi itu kan kayaknya kan cerah, terus warnanya merah dan segala macem. Tapi pada saat aku ngambil tuh pada saat aku mengambil foto ini nih warna si stroberinya nih kayak jadi pucat dan mati gitu. Dan lihat kayak ada di sini di bagian sisi kiri dari si mangkok ini nih kayak kelihatan kok flat banget ya, gelap banget. Akhirnya aku siasati untuk kayak lebih baik diatur lagi cahayanya. Nah, pada saat aku atur cahayanya lagi, kalau kalian bisa lihat di foto sebelah kanan, kalian sudah bisa lihat detail dari si stroberinya, terus mangkoknya juga kelihatannya juga detail, terus minumannya juga kelihatan lebih seger, karena kalau yang kiri ini gelap, kayak gak menarik tuh untuk dilihat. Kayaknya apa sih ini kayak gelap. Hasil warnanya akan lebih menarik lagi. Hasil foto kalian bisa lebih menarik lagi. Karena kalian akhirnya bisa mengangkat warna-warna mengangkat warna si stroberinya, warna si mangga dan lain-lain seperti itu sih. Nah, ini pengaturan cahaya tuh kalian harus atur. Nah, biasanya dalam pengaturan cahaya itu tuh ada 3 aspek yang pertama itu exposure, highlight sama shadow. Nah, kalau misalkan itu nanti kita akan jelaskan pada saat praktis lah gitu. Terus yang kedua, mengatur ulang komposisi dan leveling. Nah, biasanya untuk mengatur ulang komposisi itu tuh biasanya juga memiliki peran penting lah. Misalkan kalau kalian foto makanan objeknya kecil, tapi kalian backgroundnya terlalu luas, ya otomatis yang harus kalian lakukan adalah mengulang komposisi kalian agar foto tersebut agar objek yang ada di dalam foto tersebut itu tetap bisa menjadi objek utama kalian. Jadi kalian pada saat lihat foto tersebut tuh nggak teralihkan gitu lah fokusnya. Jadi kalian tetap fokus sama objek utama tersebut. Nah, biasanya dari komposisi ini nih kalian mengatur ulang komposisi sama level itu biasanya kalau misalkan kalian fotonya miring atau misalkan fotonya komposisinya nggak enak dan nggak enak untuk dilihat, kalian harus atur ulang yang namanya leveling, terus komposisinya kalian atur lagi. Nah, salah satu contohnya ini seperti ini. Kalau kalian lihat foto yang sebelah kiri, ini kan fotonya sebelum. Kalau kalian lihat kan fotonya, kalian bukan fokus ke makanannya, tapi malah fokus ke kursinya juga kan. Kayak, oh ini ada kursinya nih, gitu segala macam. Oh kursinya kok bagus ya. Padahal kan kita fokus jualan kan, fokus utama kita kan kita pengen mengangkat jualan dari makanan ini kan. Kalau kita fotonya komposisinya kayak begini nih, otomatis kita malah ngelihatnya malah si kursi dan backgroundnya kan. Tapi akhirnya kita
mensiasati dengan mengatur komposisinya. Nah, komposisinya kita atur, dan akhirnya kita bikin foto itu tetap yang menjadi main fokusnya adalah si menu ini. Jadinya kalian menu ini. Gitu. Itulah kenapa pentingnya namanya pengaturan komposisi ulang sama. Nah, biasa yang foto aku yang kirim ini sempat fotonya rada miring banget, kayak aku atur ulang, dan akhirnya sekarang jadi otomatis komposisi yang dilihat juga enak gitu. Dan levelingnya juga rapi, apalagi kalau buat teman-teman yang OCD banget kan, yang kayak nggak bisa lihat benda mirip. Nah itu tuh kalian pasti bakalan peka banget lah untuk kayak pengaturan ulang leveling sama komposisi. Nah, sama yang terakhir ini adalah hal yang harus diperhatikan pada saat editing itu, mengatur ulang warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah ketika kalian berjualan itu tuh menurut aku kalian memiliki konsep yang kalian punya sekarang tuh ingin dibawa ke arah mana, seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak punya konsep yang matang, kalian cuma mengandalkan pencahayaan dan lain-lain, tapi kalian nggak punya konsep yang matang, otomatis kalian nggak punya jati diri terhadap produk kalian sendiri. Jadi menurutku saran aku adalah coba kalian lebih banyak mengeksplor lah tentang gaya foto yang kalian inginkan untuk produk kalian itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kalian sudah menentukan tone kalian sudah menentukan gue bakalan bawa produk gue warnanya seperti ini, ya otomatis nanti pada saat orang buka Instagram page kalian tuh, Instagram page kalian terlihat menarik lah seperti itu. Jadi kan kayak orang yang ngeliatnya juga, wah rapi ya Instagramnya, warna color palette tuh bagus seperti itu. Jadi orang yang ngeliatnya juga senang, dan otomatis mungkin akan ada chance juga orang untuk membeli produk kalian. Salah satu contoh yang ada di sini adalah foto dari Kopi Pejuang. Jadi di Tampis Studio kemarin baru aja ngejalanin ngerunning sosial medianya mereka. Mereka ngelempar brief ke kita, Mas saya mau fotonya tuh konsepnya kayu. Terus ala-ala 70-an, pengennya warnanya yang vintage, terus berdimensi, colorful dan lain-lain. Dari brief yang mereka kasih ke kita, otomatis kita pelajarin dulu, kita cari referensinya dan lain-lain. Dan akhirnya Instagram page mereka yang kita handle sekarang warnanya senada seperti ini, kayu, terus warnanya juga kontras, terus objek dari produk tersebut terlihat berdimensi banget, terus tone-nya senada, pencahayaannya juga tepat, jadinya seperti itu sih. Jadi kalau menurut aku ini juga penting untuk teman-teman proses editing itu tuh juga sebenarnya memiliki peran penting juga untuk kalian yang sekarang berkecimpung di dunia F&B atau produk dan pengen Instagram page kalian menarik, kalian harus bisa memiliki jati diri dari produk kalian yang ingin kalian angkat gitu. Kalau misalkan kalian bingung, Mas, caranya untuk menentukan produk saya ingin dibawa kemana, arah gayanya tuh seperti saya harus ngapain ya? Yang pertama sih menurut aku adalah kalian harus mencari referensi dulu tentang produk yang kalian jual. Misalkan kalau yang Kopi Pejuang, mereka kan jualannya kopi. Terus mereka tuh pengen yang kayak, Mas saya mau referensinya gaya fotonya kayak kayu-kayu gitu ya. Ya udah silahkan kalian cari referensi foto untuk kebutuhan kalian gitu. Kalian bisa buka itu di Pinterest, terus atau enggak kalian bisa lihat referensi beberapa toko-toko yang mungkin sekarang sudah mulai terkenal, itu juga nggak apa-apa, karena menurut aku ide itu bisa datang dari mana aja. Jadi jangan merasa kayak aduh saya nggak mau terlalu sama dia, saya takutnya nanti dikira copycat. Kalian jangan punya mindset seperti itu. Sebenarnya kalian boleh aja mengambil ide mereka, tetapi kalian harus mengadaptasikan itu, jangan sampai sepenuhnya kalian tiru gitu. Kalau kalian 100% foto itu kalian tiru, hasil fotonya bakalan jadi sama, dan kalian ya udah terlihat copycat banget kan. Kalau kalian mengambil itu sebagai referensi, kalian bisa ambil referensi foto tersebut, kalian bisa kembangkan lagi menjadi lebih menarik seperti itu loh. Intinya amati, tiru, kembangin jadi lebih baik. Seperti itu sih kalau pendapat aku ya untuk masalah kalian untuk mencari referensi untuk jualan, untuk produk yang kalian jual lah seperti itu. Paling so far sih itu ya. Mungkin oh ya, di sini ada salah satu contoh dari foto yang aku edit ya gitu.
Ini jadi salah satu produk yang namanya Nelis Gourmet. Mereka itu jualan nasi kuning sama ya komplit lah, nasi kuning dengan lauk ayam dan lain-lain gitu. Kalau kalian lihat di kiri, ini kan fotonya masih kelihatan aduh kayak biasa banget ya, kayak tidak terlihat menarik, pencahayaan masih berantakan, warnanya jadi masih jelek, terus tidak detail dan segala macam. Brief yang mereka kasih ke kita itu adalah mereka mau makanan yang dia jual itu tuh terlihat dramatis sama pokoknya saya mau makan ini terlihat dramatis deh mas, dan kayaknya warnanya tuh colorful, jadi orang ngelihat sambel atau produk yang saya jual ini nih, sambel ayam, ati ampela, telur dan nasi kuning itu kayak orang wah gila warnanya menarik banget. Setelah mereka kasih brief ke kita, udah kita pada saat foto yang kiri hasil pertamanya seperti itu, pada saat kita editing dan kita udah tahu fitur-fitur apa saja yang kita akan gunakan untuk mengedit foto tersebut, hasilnya udah seperti yang di kanan. Oh gue tahu nih kalau misalkan dia pengennya fotonya saturasinya lebih naik, otomatis yang gue naikin apa? Saturasi, highlights, terus shadow, exposure dan lain-lain, seperti itu sih. Jadi kalau menurut aku dari kunci sebelum editing adalah kalian harus banyak-banyak praktis, itu wajib banget. Kalau kalian nggak banyak latihan, otomatis kalian bakal jadi kegok. Dan yang kedua, pahamin semua fitur yang dimiliki dari aplikasi tersebut. Kalau kalian udah punya basic dan kalian udah tahu nih fitur-fitur yang digunakan tuh bakalan apa aja untuk mengedit foto kalian, ya otomatis kalian udah tahu proses tahap-tahapnya itu tuh akan apa aja gitu kalian akan ambil. Jadi sih so far itu sih kayaknya kalau menurut aku. Mungkin sekarang bisa masuk ke prakteknya aja kali mas. Boleh. Apa mau bahas, ada pertanyaan yang udah masuk juga nih beberapa? Gimana, mau lanjut ke praktek atau kita tanya jawab dulu nih mas? Sorry abis minum mas. Oke. Kayaknya mendingan kita tanya jawab dulu aja 3 pertanyaan. 3 pertanyaan pertama ya. Ini ada dari Mas Hendy Susanto, mungkin boleh langsung di-unmute aja ya Mas Hendy buat ditanya langsung. Halo, selamat malam Mas Hendy. Halo malam. Oke, sudah bergabung belum ya? Oke, sudah. Halo malam Mas Hendy. Halo. Sudah. Mungkin saya bacain dulu pertanyaannya, tadi udah masuk di kolom chat. Jadi dari Mas Hendy Susanto, rumah jamu by Jamu Jago. Jadi kayaknya jualannya sih produknya jamu nih ya. Ya. Boleh dikoreksi aja Mas Hendy. Jadi pertanyaannya adalah kalau foto dimulai pakai handphone, menurut Mas Diki gimana? Ada standar minimum untuk megapikselnya atau enggak nih Mas? Kalau dibilang foto menggunakan handphone ya. Iya. Kalau menurut aku tuh menurutku ya foto menggunakan handphone itu tuh ini yang mungkin harus di-remind lagi sama teman-teman ya. Foto itu jangan pernah terpaku sama yang namanya megapiksel. Kalau kalian semuanya terpaku sama yang namanya megapiksel, terus kalian terpaku sama yang namanya gear yang kalian gunakan dan lain-lain, itu malah membunuh kreativitas kalian. Jadinya kalian kayak, aduh harus standar begini segala macam. Megapiksel itu hanyalah bisa digunakan hanya untuk kebutuhan cetak sebenarnya. Semakin besar megapikselnya, otomatis kalau bisa dicetak itu hasil fotonya bisa semakin baik lah, semakin detail. Tapi kan kalau buat kebutuhan sosial media kayak megapiksel tuh nggak perlu gede-gede ya. Kayak HP zaman sekarang yang Xiaomi atau segala macam yang cuma megapikselnya 20 megapiksel atau segala macam, yang HP cuma 2 jutaan itu udah bisa foto produk sebenarnya. Itu udah bisa banget. Jadi jangan karena gear yang kalian gunakan, kalian jadi merasa terbunuh lah, kayak terkekang gitu loh kreativitas kalian. Otomatis kalian gak ada niat untuk mengeksplor lebih dengan apa ide yang kalian punya, seperti itu sih kalau aku rasa. Nah, kalau misalkan seperti itu, ingat satu hal aja, fotografi itu semua tentang cahaya. Mau seberapa bagus pun megapiksel yang kalian gunakan, sebagus apapun gear yang kalian pakai, terus seproper apa lensa dan lain-lain yang kalian gunakan, tapi kalau pencahayaan yang kalian gunakan itu tidak baik, hasil fotonya akan biasa aja. Kalian bisa kok kalau nonton di YouTube channel tuh perbandingan foto menggunakan HP, kamera yang harganya 10 juta sama kamera yang harganya 100 juta.
ditaruh di satu kondisi yang sama, itu hasilnya nggak akan ada beda jauh. Jadi nggak ada standar minimum megapiksel yang bisa dipakai dari handphone segala macam. Yang penting yakin dulu aja sama Yakin coba dulu cari aja. cahaya yang proper Pasti. ya Mas ya. Pasti gitu. Nanti mungkin kalian bisa cek ke YouTube yang pertama. Di situ aku sempat ngasih sneak peek-nya cara untuk mendapatkan foto yang bagus tuh seperti apa, cahaya matahari datang dari arah mana, atau enggak cahaya lampu datang dari arah mana, kayak gitu-gitu Mas. Oh, oke. Bisa menggunakan beberapa aplikasi editing video. Kalau misalnya kalian menggunakan PC, kalian bisa menggunakan yang namanya After Effects atau enggak Adobe Premiere Pro. Cuman kalau kalian misalkan nggak pakai PC nih, kalian menggunakan HP doang, kalian bisa bikin foto itu menjadi intro itu tuh ketika kalian atur timeline di aplikasi yang bernama InShot. InShot itu bagus, KineMaster juga bagus. Terus After Effects juga ada sih sebenarnya di HP, tapi dibutuhkan spek yang lebih gila untuk teman-teman yang kalau misalkan mau pakai After Effects di handphone gitu. Tapi kalau misalkan buat kebutuhan yang biasa-biasa aja, kayak nggak mau repot segala macem, kalian menggunakan yang namanya InShot sama KineMaster itu udah cukup sih untuk membantu kalian bisa editing video, untuk editing foto kalian untuk menjadi intro dari video kalian, seperti itu sih. Kayak gitu sih Mas. Oke, kayak begitu Mas Aldi. Semoga udah cukup terjelaskan. Jadi misalnya mau buat foto untuk jadi intro video, misalnya dari aplikasi handphone itu sendiri, tadi ada 2 aplikasi ya Mas ya, InShot sama satu lagi? KineMaster. 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 Nanti mungkin bisa dicoba untuk lihat aplikasi itu ya Mas ya, Mas Aldi. Oke, satu pertanyaan lagi ya Mas ya, sebelum kita masuk ke sesi praktek. Ini ada Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa. Ya. Mbak Lisa, boleh di-unmute untuk mic-nya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Malam. Selama ini saya pakai Photoshop untuk edit foto. Saya bingung beda curve sama color balance itu apa ya? Curve sama color balance itu, kalau curve itu tuh lebih difokuskan kepada pencahayaan foto gitu loh. Jadi misalkan kalau kalian mengatur curve foto kalian sedemikian rupa, itu tuh yang akan yang berdampak itu hanyalah lightingnya aja gitu, lighting composition aja gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk color balance itu tuh yang teratur, yang bakalan yang berdampak itu cuman yang kayak warna dari foto tersebut aja sih. Jadi kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kalian kalau foto kalian misalkan kalian untuk pengen naikin cahayanya lebih keren atau enggak lebih dramatis dan segala macam, kalian biasanya lebih menggunakan di curve gitu loh. Tapi kalau color balance itu tuh lebih kayak lebih banyak untuk pengaturan warna aja sih. Kalau kalian pengen warnanya kayak saturasinya terang banget, berwarna banget, kalian naikin color balance-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau yang fotonya sedikit disaturasi, warnanya tidak terlalu pekat, ya kalian bisa mengatur color balance-nya seperti itu sih. Itu sih Mas. Oke, itu penjelasannya Mbak Lisa terkait curve dan juga color balance. Harusnya sih udah cukup menjawab, udah cukup jelas juga penjelasannya. Oke, itu udah tadi 3 pertanyaan awal. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi prakteknya dulu ya Mas ya. Baru nanti kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang mungkin belum sempat kejawab nih. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat aja. Nanti kita akan masuk ke sesi Q&A lagi setelah sesi dari praktek yang satu ini ya Mas ya. Oke, ya, betul boleh Mas. sekali. Kita mulai lagi. Oke. Sekarang berarti kita mulai ke yang namanya praktek untuk editing fotonya ya. Gitu. Biasanya kalau aku pertama kali editing foto itu seperti yang aku bilang, aku bakalan menggunakan Lightroom gitu loh. Nah, di sini adalah foto yang aku hasilkan. Kalau bisa kalian lihat di sini nih, fotonya kan kayaknya menurutku pencahayaannya ini udah tepat banget. Kayak komposisi jelas, objeknya di sini juga jelas, terus di sini ada botol susu yang gunanya sebagai props tambahan gitu, jadinya kayak kelihatan lebih tapi walaupun props ini terlihat besar,
produk ini karena aku mengatur lagi komposisinya dan lain-lain. Nah, biasanya kalau aku foto di sini, foto setelah melakukan photoshoot, hal yang pertama kali aku lakukan kalau foto menggunakan kamera ya, kalian atur dulu yang namanya profile correction. Profile correction kalau kalian tidak nyalakan, itu tuh otomatis foto kalian masih terlihat terdistorsi gitu. Misalkan kalau aku pencet enable profile correction, efeknya lumayan terlihat gitu. Jadi itu pertama fotonya sedikit kayak menonjol, tapi setelah kalau kalian enable terlalu terlihat cembung banget seperti itu. Nah, biasanya aku juga nyalain yang namanya remove chromatic aberration. Biasanya remove chromatic aberration ini adalah kayak penjelasan detailnya tuh setahu aku adalah kayak ada noda-noda ungu yang terdapat pada foto gitu loh. Jadi untuk menghindari ada noda-noda ungu di sekitaran objek, kalian harus mematikan namanya chromatic aberration gitu. Remove chromatic aberration. Dan hasilnya seperti ini. Nah, terus setelah aku editing foto ini, otomatis kan aku ngeliat, ini fotonya gayanya gimana ya? Kalau melihat dari fotonya sih, gaya warnanya fotonya putih, terus komposisinya minimalis, terus kalau aku lihat-lihat kayaknya foto ini nih produknya warnanya tidak warnanya tidak stand out, terus kayak kelihatan kayak ini kan sebenarnya minuman nastar, tapi kok kelihatannya kayak minuman jamu gitu kan? Gimana ya biar kelihatan nggak kayak kelihatan minuman murah gitu kan? Otomatis yang aku editing dari foto ini adalah aku ingin berubah foto ini menjadi sedikit lebih white and airy. Nah, maksud white and airy itu adalah fotonya itu jadi warnanya putih, dan airy itu tuh maksud dari warna airy itu tuh adalah jadinya foto kalian itu tuh tidak begitu kontras banget, tetapi sedikit moody dan enak dilihat. Jadi aku di sini bakalan pakai konsep yang namanya white and airy. Nah, white and airy pasti kalau fotonya kayak gini nih, aku pasti ingin semuanya terang, tapi warna dari objeknya juga terlihat tetap stand out. Otomatis yang pertama aku atur adalah white balance-nya. Di sini kalau kita lihat dari white balance itu adalah temperatur dari foto yang ada di kamera kalian. Misalkan kalau kalian fotonya menggunakan white balance yang misalkan warnanya, yang misalkan white balance itu tuh sunny terus atau enggak auto white balance atau apa-apa, itu tuh berpengaruh ke hasil foto kalian. Sebenarnya white balance itu adalah apa ya, putih terhadap foto kalian gitu yang ada di kamera. Nah, temperatur di kamera itu hitungannya adalah menggunakan Kelvin. Nah, itu tuh udah mulai kompleks tuh. Tapi intinya adalah kalau white balance di sini adalah mengatur foto kalian warnanya tidak begitu kuning atau enggak tidak begitu biru gitu. Nah, biasanya aku atur dulu white balance-nya. Kalau aku lihat ini fotonya ini warnanya masih terlalu kuning kan. Kayak bisa kalian lihat sendiri lah, tidak terlihat begitu putih. Otomatis aku atur dulu white balance. White balance itu aku bikin ke sedikit lebih membiru. Jadi aku bikin dulu warnanya sedikit membiru. Tadi kan pertama di 5500 nih. Pertama kan di 5500. Aku cari titik mana yang akhirnya bikin warna foto ini tidak begitu kuning dan tidak begitu biru. Nah, kalau kalian atur fotonya ke kiri, otomatis akan menjadi biru. Kalau atur ke kanan, otomatis fotonya akan menjadi tes tuh masuk ya. Kalau misalkan aturnya ke kanan, warna foto ini jadi yang warna kuning banget gitu loh. Nah, nanti yang harus kalian atur adalah balance kali lagi nih, otomatis kalian harus geser ke sebelah kiri. Cari titik mana yang warnanya jadi terlihat lebih putih. Kalau aku biasanya ditaruh kalau dari 5500 kayak di 5200 cukup. Nah, jadi ini warnanya nggak begitu kuning ketimbang yang tadi. Kalau yang tadi kan kuning banget nih. Nah, sekarang kalau kita udah atur di 5200, warnanya jadi kelihatan lebih. Setelah itu, tujuannya adalah aku kan pengen naikin foto ini jadi light and airy kan. White and airy, otomatis airy-nya ini nih, airy konsep di mana namanya high key fotografi. High key fotografi itu tuh ketika kalian foto konsepnya tidak terang. Nah, otomatis aku kalau pengen foto ini terang, aku naikin exposure.
Nah, misalkan beginilah. Nih, misalkan exposure itu adalah terlalu gelap. Kalau misalnya terlalu gelap, misalnya masih terlalu, kalian harus naikin exposure. Nah, menurut aku sini cukup itu kan. Terus biasanya yang aku edit ringan itu adalah yang namanya kontras. Kontras itu adalah gradasi perbedaan antara cahaya dengan shadow dan highlights. Biasanya kalau kontrasnya semakin tinggi angkanya, semakin plus angkanya, itu hasilnya semakin padat dari hasil foto tersebut. Tapi kalau misalkan kalian menurunkan kontrasnya, fotonya akan sedikit tidak begitu padat lah. Nah, kalau aku tuh sukanya fotonya tuh yang sedikit padat dan detail. Aku naikin kontrasnya. Kontrasnya aku naikin di, biasanya sih aku naikin di sekitar 20-an. Seperti ini. Nah, gitu. So far kalau kita lihat ini warnanya udah menarik ya, kayak udah mulai putih nah lihatnya, tapi balik lagi kita harus mengatur yang namanya highlights, shadow, whites dan black. Nah, kalau highlights ini kalau kalian atur highlights-nya misalnya gelapin, yang teratur hanyalah sumber cahaya mataharinya aja dari foto yang kalian ambil. Tapi kalau shade, mereka itu meliputi bayangan yang ada di sini. Di sini ada shadow, di sini ada shadow, di sini ada shadow, di sini ada shadow. Kalau kan yang ini akan nih, coba kita matiin shadow. Tuh, jadi gelap kan? Di sini jadi gelap, ini gelap. Kalau kalian naiknya, si bayangan tersebut akan sedikit kaki. Nah, terus whites itu tuh menyangkut warna putih, kata putih yang ada di foto ini. Kalau black itu adalah gelap dari gelap di suatu ruang ini. So, semuanya efeknya bakalan kena impactfulnya gitu. Tapi kalau black yang aku naikin, ya yang kelihatan cuma sedikit aja gitu. Tidak berdampak banyak karena foto yang aku pengen angkat di sini adalah gayanya white and airy gitu. Jadi warnanya lebih ke high key, bukan low key. Kalau low key itu biasanya dark mood, dramatis. Kalau high key itu lebih kayak terang, soft dan lain-lain. Nah, aku di sini kan fotonya kelihatannya kayaknya highlightnya terlalu terang. Biasanya aku turunin highlightnya. Jadi kelihatan lebih untung selera ya. Tapi aku kalau di sini kayaknya di 60 deh. Kenapa aku turunin highlightnya? Karena aku pengen mengambil detail si nastar ini nih. Gitu loh. Kalau nastar ini highlightnya aku tadi di 0, kan nastarnya kayak kelihatan biasa aja ya, kayak aduh keterangan di nastarnya nggak dapet, kalau nggak dapet detailnya kalau ini nastar gitu. Lebih baik kita turunin di minus 50. Nah, minus 60 sorry. Nah, sekarang orang jadi nggak kan kalau ini nastar, karena apa? Karena highlightnya kita turunin gitu. Nah, terus yang biasa aku edit lagi adalah si shadow. Aku tuh masih merasa bahwa bayangan yang ada di bawah ini masih terlihat terkesan gelap gitu. Aku naikin shadownya di menjadi biasanya di 35 lah, 35 atau 4. Halo, tes. Masuk ya? Oke, aku edit shadownya di 40 atau enggak 45 lah, kayak di 45 kayak si shadownya ini, karena aku pengen tujuannya itu adalah mengangkat detail yang ada di bayangan dari objek tersebut gitu. Jadi aku nggak mau foto ini nih, objek ini nih si shadow ini terlalu gelap, jadi aku naikin gitu. Dan yang jelas karena kita konsepnya white and airy, light and airy, otomatis aku naikin yang namanya whites-nya aku naikin biasanya di sekitar 20. Nah, kalau black kita atur kan, kalau black kita turun ini fotonya kan jadi kelihatan pekat banget, terus warnanya kayak kelihatan nggak asik gitu lah ya kalau lihat-lihat itu. Kayak terlalu pekat, warnanya juga terlalu tebel gitu lah, kalau dilihat kayak kagak enak. Otomatis aku blacknya aku atur biasanya dinaikin lagi di 25 atau enggak ya 25 cukup lah, seperti ini soal. Nah, kalau kalian lihat perbandingannya, lihat beda kan? Yang kanan nih sudah mulai asik nih warnanya nih, soalnya udah mulai putih, terus detail juga kita udah bisa ngelihat
produk-produk belakangnya juga jadi gak kelihatan jelek banget gitu kan, terlihat lebih enak dilihat. Tapi di sini yang masih kurang itu adalah detail warna dari minumannya gitu. Kalau kayak warna detail minumannya itu kayak kurang kuning kan. Nah biasanya aku atur di saturasi atau enggak vibrance. Nah biasanya aku naikin di saturasi aku naikin aja, misalkan jadi 10 gitu. Nah biasanya aku atur lagi vibrance-nya di plus 5. Sip. Nah ini deh tuh, terlihat kan sekarang warnanya lebih stand out, warnanya lebih enak dilihat, produknya juga lebih detail dan segala macam. Nah biasanya kalau aku pengen produknya lebih terlihat berdimensi, kayak misalnya kan masih kelihatan flat dan kurang kurang enak untuk dilihat, aku biasanya atur di clarity-nya aku naikin di 15 tuh. Sudah mulai kelihatan kan ada dampak dari kita atur clarity-nya. Kalau clarity-nya cuma 0, fotonya biasa aja. Cuman kalau clarity kita atur jadi 20, ada dampak sedikit jadi badak. Nah clarity itu gunanya seperti itu. Kalau misalnya clarity-nya kalian minusin jadi minus 100 tuh, ya produknya jadi kelihatan nggak detail sama sekali, nggak kelihatan berdimensi. Tapi kalau misalkan kalian atur produknya atur clarity-nya dijadiin kayak misalkan 10 atau 20 gitu kan, foto produk kalian jadi terlihat lebih berdimensi seperti itu. Nah, jadi kelihatan berdimensi sekarang. Kalau kita bandingin tadi before dan after, kelihatan lebih enak kan. Mungkin di sini tadi shadow masih terlalu gelap, aku naikin lagi lah. Atur lagi shadownya, terus aku atur lagi, terus highlight aku turunin. Tuh. Ini semua yang ada. Kalau kalian udah pesan fiturnya, otomatis kalian tidak perlu edit capek-capek lagi. Kalau kalian merasa fotonya udah bagus di awal, pencahayaan udah tepat, komposisi udah tepat, otomatis kalian edit nggak perlu repot-repot lagi lah. Udah deh. Setelah itu kalian tinggal yang namanya komposisi ulang. Biasanya aku kalau komposisi ini karena fotonya aku bakalan upload untuk kebutuhan sosmed kayak Instagram, aku menggunakan perbandingan 4:5. Terus aku atur, aku adjust dulu kayak gimana, dan akhirnya sip, udah deh jadi. Tinggal atur-atur lagi aja, naikin shadownya biar kepengen konsepnya putih dan airy gitu, atur lagi. Terus kalau misalkan kurang kuning, naikin lagi saturasinya seperti itu. Nah setelah aku misalkan udah edit ringan di sini nih, biasanya aku tuh langsung processing foto ini nih ke Photoshop. Nah ketika ini aku langsung ke Photoshop. Siap, sebentar ya. Nah, sebentar. Ini langsung share lagi ya, share screen ke Photoshop. Nah, biasanya di Photoshop ini aku lebih ngedit ke beberapa ke beberapa hal yang misalnya garis ini kayak garisnya ganggu banget. Biasanya aku tuh ngeditnya itu tuh menggunakan patch tool atau enggak healing brush gitu. Tes masuk. Halo, masuk ya Mas Fian? Sorry, masuk Mas. Halo. Tes. Ya udah, mungkin lanjut aja kali ya. Nah, biasanya kalau aku tuh di sini editingnya paling tidak sudah mulai sedikit advance karena aku pengen menghilangkan beberapa objek yang mengganggu. Contohnya ini nih, misalkan ada garis di sini nih. Ini kayak kelihatan nggak ganggu banget nih. Ya udah, kita bisa menggunakan patch tool. Kalian tinggal atur, patch tool ini gunanya adalah untuk menyamarkan untuk menyamarkan objek yang mengganggu gitu. Misalkan aku memilih objek ini, aku cari aja titik mana yang bisa menyamarkan lah. Misalkan titiknya gini. Tuh, setelah diedit hilang deh si garisnya. Cuman ada garis ini tambahan dikit, tinggal ngatur. Tuh, jadinya yang garis yang tadi sebelumnya
ada jadi hilang kayak gitu. Nah biasa garis-garis gagu nih aku patch tool gitu. Nah biasanya apalagi ya, misalnya garis ini nih, ini ada garis gagu juga di sini, kayak gue hilangin biar kelihatan lebih putih dan minimalis, hilangin, jadinya seperti ini kayak gitu. Kalau kalian lihat before afternya, ini beforenya, ini beforenya, ini afternya tuh. Jadi kelihatannya lebih enak kan, karena kalian tuh fotonya jadi kelihatan lebih menarik. Nah biasanya kalau misalkan ada noda-noda di gelas nih, kayak di sini ini ada noda gelas di sini, aku biasanya juga pakai patch tool lagi, aku selektif, aku geser jadi hilang. Terus di sini tadi ada lagi, aku geser lagi jadi hilang juga gitu. Nah ini biasanya kalau kalian teman-teman yang foto menggunakan editing fotonya menggunakan Photoshop. Tapi kalau buat teman-teman yang fotonya menggunakan Snapseed, kalian bisa menggunakan fitur yang namanya Spot Healing Brush. Nanti mungkin kalau kalian bisa cek tutorialnya ada di YouTube, itu udah banyak sih. So far sih ini sih Mas, ini udah cukup sih menurut aku. Jadi katanya fotonya udah kelihatan lebih bersih dan lebih bagus aja dan lebih menarik untuk dijual. Seperti itu sih. Gitu. Udah. Siap. Oke. Udah. Masuk ke sih? Masuk. Oke. Udah sih Mas, cukup sih sebentarnya. Ya. Oke, sudah. Paling itu sih tinggal kalian ekspor aja. Kalian ekspornya, sorry. Nah, biasanya kalau kalian ekspor, biasanya kalian fotonya tinggal export as, sama kalian tinggal ganti formatnya ke JPEG. Terus kalian tinggal pilih deh mau ditaruh di mana. Biasanya aku taruhnya di dokumen, langsung taruh save, langsung ke export. Selesai, tinggal upload di Instagram, udah dah. Cukup. Seperti itu sih. Nah. Oh, ya nggak bisa dong. Itu sih Mas, sudah cukup. Mas Ande boleh mungkin. Halo, tes Mas Fian. Halo. Halo, ya, halo. Ya, sudah Mas. Sudah Mas, sudah selesai. Oke, tes. Masuk ya suara saya? Masuk. Oke, tadi kayaknya mic saya juga keputus. Oke, tadi kita udah prakteknya menggunakan aplikasi Lightroom ya Mas ya? Lightroom sama Photoshop. Jadi Lightroom itu tuh untuk edit ringan kayak pencahayaan, warna dan lain-lain. Tapi kalau Photoshop itu lebih ke detail, kayak menghilangkan garis-garis, noda-noda dan lain-lain. Lebih banyak di situ sih kalau saya foto menggunakan editing pakai Photoshop. Lebih jatuhnya ke retouching foto jatuhnya sih. Tapi nggak retouch yang berat, tapi retouch ringan aja. Itu untuk Lightroom ya Mas ya? Tapi kalau emang itu untuk Photoshop. Itu untuk Photoshop. Untuk Photoshop. Tapi kalau untuk yang cuman mengatur cahaya, warna dan lain-lain, kalian bisa menggunakan Lightroom aja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga nih Mas yang udah masuk dari Mas Steven. Mau nanya nih Mas, jenis screen laptop yang bagus untuk editing itu seperti apa ya? Soalnya biasanya hasil edit foto di laptop kemudian dipindahin ke HP itu warnanya berubah gitu katanya. Kalau misalkan kayak gitu, kalian pada saat di Photoshop itu kalian ganti screen view-nya itu menggunakan CMYK. Ada namanya CMYK kalau nggak salah. Sebenarnya itu kalau misalkan, mungkin aku praktekin ya. Di sini nih, misalkan screen ke Photoshop. Nah, misalkan aku foto nih. Biasanya aku tuh ganti workspace-nya itu, aku biasanya buka view sama proof setup, aku ganti ke CMYK.
gitu. Kalau kalian misalkan editnya menggunakan RGB, itu tuh biasanya foto yang kalian hasilkan di laptop kalau pindah ke HP pasti berbeda gitu. Tapi kalau CMYK itu tuh ketika kalian pindahkan ke laptop, dari laptop pindahin ke HP, itu warnanya nggak akan beda. Karena apa? Unit CMYK itu tuh adalah kumpulan warna yang sebenarnya sudah umum banget digunakan di setiap peralatan digital ya, kayak kamera, laptop, atau HP. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau ngediting itu kalian lebih prefer pindahkan ke CMYK terlebih dahulu agar kalian tidak misleading lah warnanya, seperti itu sih. Paling itu sih. Jadi untuk settingannya sendiri, kalau mau ngedit di beda tempat gitu ya, Mas, itu lebih bagus kalau warnanya pakai CMYK ya, CMYK itu ya, dibanding kalau RGB peluang. Oke. Oke, siap. Berarti kalau di RGB itu dia akan lebih berpeluang untuk warnanya tuh berubah gitu ya, Mas. Sedangkan kalau kita ganti ke CMYK itu akan pasti warnanya akan berubah karena lebih sama karena pada dasarnya kamera itu tuh kayak layar dan lain-lain itu lebih baik pakai CMYK. Kalau misalkan RGB itu setiap pixel dari laptop atau HP itu RGB-nya pasti berbeda-beda. Tapi kalau CMYK itu pasti lebih senada lah, seperti itu. Untuk settingan CMYK sama RGB ini bisa ditemuin kalau ngedit dari PC aja ya, Mas, berarti ya? Ya, edit dari PC aja sih sayangnya. Tapi kalau misalnya dari biasanya kalian kalau hire fotografer tuh mereka pasti udah tahapannya menggunakan Photoshop, Lightroom dan lain-lain. Saya lebih suka pakai Snapseed. Snapseed itu memiliki fiturnya sama lengkap kayak Lightroom sama Photoshop. Cuman kalau tujuannya untuk foto retouching dan digital image, untuk di HP kalian bisa menggunakan yang namanya PixArt karena fitur yang sama bagusnya kayak Photoshop, jadi kalian bisa memanipulasi gambar dan lain-lain. PixArt ya, Mas ya? Kayak gitu sih. Snapseed dan PixArt. Oh, oke. Ya, betul. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Sorry? Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu pertanyaan terakhir kali ya? Boleh. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, ini tadi sih sebenarnya udah masuk ke pertanyaan terakhir tuh, Mas, yang masuk ke kita. Nah, kalau teman-teman yang mau tanya lagi atau lebih apa ya, lebih deep gitu ya tentang editing ini, boleh banget langsung ditanyain aja. Oke, ini ada Mbak Lisa, mungkin boleh di unmute. Oke, halo Mbak. Halo, ya. Kalau misalnya kita udah dapat komposisi foto saat edit di Photoshop, gimana supaya nanti di foto yang berikutnya, yang lain itu bisa konsisten tone-nya nanti di Instagram, konsisten dari awal sampai yang berikutnya juga sama gitu, gimana ya? Kalau itu biasanya aku bantu jawab ya. Kalau misalkan fotonya pengen keren, ya halo. Itu tuh pakai Lightroom karena Lightroom itu lebih enak untuk menyamakan dan mensenadakan warna tuh lebih enak kalau pakai Lightroom. Nah, misalkan contohnya gini deh. Ini aku ada hasil foto ini nih, warna ini nih aku udah pakai lah. Kayak ibarat kata, wah ini kayak komposisinya menarik. Aku tinggal pencet plus di sini, aku create preset. Tinggal ganti. Misalkan apa ya, white and airy satu. White airy. Terus grupnya kalian tinggal ya taruh sendiri. Kalau aku biasanya taruh di boy ngopi. Create. Kayaknya share screen-nya nggak terlalu jalan, nge-lag tadi. Boleh diulang? Oh ya, ini jalan sekarang? Jalan? Tes, jalan. Ini yang di show udah bener ya, Mas? Ini Lightroom ya? Lightroom, iya. Oke. Oh. Yang ke show kecil sih, kayak landscape doang gitu. Oh ya, bentar. Oke, ini dia, siap. Oke, masuk nggak, Mas? Sebentar. Sip. Sorry. Nah, ini. Oke, ya. Bentar. Oke, sebentar, share screen.
New share ke Lightroom ya. Lightroom. Bentar. Sebentar di sini saya biasanya ada error, sorry Mas, bentar ya. Oke. Share. Nah, ini masuk. Nah, biasanya kalau aku tuh langsung ke di sini kan udah dapat nih konsepnya nih, warnanya pengen kayak gini. Aku tinggal pencet tanda plus di sini, tinggal create preset aja, tinggal tulis, misalkan white airy 2. Aku biasanya taruh di grup. Aku taruh grup mana? Nah, misalkan setelah aku udah dapat tadi tone yang white airy itu, aku tinggal tempel aja. Mana tadi itu? Aku terakhir simpen di bupi, misalkan white airy, tinggal tempel. Nah, udah deh, dapat warnanya lebih senada mungkin. Jadinya warnanya lumayan senada. Tuh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau biar mendapatkan warna yang senada itu tuh nggak perlu repot-repot sih. Bisa aja menggunakan save preset yang kayak tadi agar hasilnya foto yang kalian hasilkan untuk jualan kalian itu lebih konsisten sih. Nanti paling tinggal diatur, oh preset yang digunakan ini terlalu terang, ya udah tinggal atur aja exposure-nya dan lain-lain. Seperti itu aja sih, Mas. Oke, jadi untuk menyamakannya kalau dari Mas Diki nih infonya untuk nge-save si presetnya itu sendiri ya Mas. Jadi si edit yang udah kita atur sebelumnya kita save untuk digunakan di foto-foto lainnya gitu ya. Jadi warnanya lebih seragam antara ya, yang foto-fotonya itu senada. Nah. Kayak gitu sih. Betul itu. Itu sih masalahnya. Gimana Mbak Lisa? Semoga sudah terjawab ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung tulis di kolom chat atau boleh raise hand juga. Saya sambil ngingetin juga ya buat teman-teman untuk e-sertifikatnya nanti bisa langsung isi feedback form yang udah saya share di kolom chat ya. Langsung masuk aja, pastiin untuk masukin nama dan alamat email yang tepat karena nanti kita akan automatically kirim ke alamat email tersebut kayak gitu. Sesuai dengan namanya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Cukup. Terkait topik kita pada malam hari ini. Cukup kali Mas ya. Ini dari Mas Diki udah nggak ada tambahan lagi ya Mas ya? Kalau tambahan sih kayaknya udah cukup. Intinya sih kalau buat saran dari saya, kalau kalian ingin fotonya hasilnya lebih baik, hasil fotonya lebih baik, jangan pernah menuhankan yang namanya proses editing. Intinya kalian harus proses dulu yang dari hasil foto kalian harus bagusin dulu foto kalian, baru kalian bisa ke proses yang namanya editing agar hasil foto kalian itu pada saat diproses edit itu tidak begitu tidak begitu menyulitkan lah dan tidak begitu berat kalian untuk mengatur aduh gimana nih hasil foto yang lebih bagus gitu. Otomatis kalian harus mengingat komposisi cahaya, warna sama komposisi framing dari objek kalian itu harus baik agar hasil fotonya juga menarik untuk dilihat seperti itu. Jadi kalian pada saat editing pun nggak repot lah. Gitu. Oke. Jadi pastinya untuk sesi untuk fotonya sendiri tuh udah harus maksimal dulu ya, maksudnya jangan ngasal terus nanti mikirnya kayak ya udah nanti di fix di pas editing aja gitu ya. Oke. Betul. Jadi itu itu dia. teman. Jadi jangan pernah menuhankan yang namanya editing proses. Yap. Dia emang udah harus total dari awalnya dulu. Itu teman-teman untuk sesi webinar pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua ditunggu Mas kelas foto produk dengan bahan sederhana. Oh, ada input Mas. Kelas foto berikutnya dengan produknya sederhana. Oke, ya nanti ya. Kita tunggu aja untuk kolaborasi selanjutnya dengan Mas Diki. Siap, aman. Gitu. Oke, kalau gitu saya Vian selaku marketing Paun pamit undur diri kali ya. Dan Mas Diki Harvens juga pastinya. Ya, terus ini untuk teman-teman yang ingin kirim nanti boleh di channelnya Paun ya untuk Mas Aldi. Oke, gitu aja kalau gitu. Selamat malam buat Mas Diki. Thank you juga buat teman-teman Sobat Paun yang udah thank you. Terima kasih webinar. Sampai jumpa di kelas Paun webinar yang akan datang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.